忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に差し伸べてくれた君の手を取る涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆくHalo learners, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class bareng aku Manda dan Hikaru desu. Yeay! Hari ini kita bakalan kembali lagi di segmen belajar bahasa Jepang lewat lagu ya Hikaru ya. Betul, Dan ini karena banyak banget di antara kalian yang request lagunya Yoru ni Kakeru dari Yoasobi, so kita bakal kabulkan hari ini. Ya, jadi udah ada Hikarunya nih. Pakarnya enggak juga. Jadi Yoru ni Kakeru artinya apa tuh? Yoru ni Kakeru itu pertama kalau kita pecah-pecah jadi ada yoru. Yoru tuh artinya malam. Oke. Malam. Terus ni itu partikel buat nunjukin waktu. Gitu kan. Yoru ni berarti di malam hari gitu. Hari. Terus ada kakeru. Nah, kakeru ini tuh artinya kalau ditranslate ke Indonesia mungkin kayak berlari. Oke. Cuman larinya tuh bukan lari, kalau lari biasa tuh hashiru. Benar Hashiru Hashiru kan. Betul. Kalau kakeru tuh dia lari tapi lari yang lebih apa ya? Yang kayak menerobos cung gitu, yang kenceng gitu. Oh, gitu. Nuansanya lebih kayak gitu kalau kakeru. Jadi rusuh mungkin ya. Lebih rusuh gitu. Jadi Gesa-gesa. wah, gitu. Jadi kalau yoru ni kakeru jadinya kayak berlari di malam hari, cuma mungkin bisa juga kayak berlari menerobos malam hari gitu kayak syung gitu. Dari kayak artinya gitu. agak-agak ambigu ya, kayak nggak bisa Kayak, diartiin begitu iya, betul, saja betul. gitu ya. Dan aku juga sempat dengar kata teman-teman juga katanya itu tuh kan sebuah apa ya, kayak dari novel gitu kan. Kayak dari Terus cerita gitu. agak-agak dark juga nih. Nah, kalau dari lirik menurut kamu sendiri nih itu dark nggak sih? Aku sempat baca juga sekilas gitu sih ceritanya itu. Jadi lirik lagunya tuh emang betul-betul diambil dari ceritanya itu sih, kayak dialog di dalam cerita itu gitu. Jadi Kayaknya bakal rame nih. kayak nadanya kan ceria ya gitu, Nah, tapi itu masalahnya. ini tuh ternyata dark gitu. Nadanya ceria, terus kayak dibalut dengan musik EDM yang fun, yang ala-ala Vocaloid gitu teman-teman. Pokoknya lagu ini tuh lagi naik daun banget. Nah udah deh, kalau gitu biar kalian gak penasaran, kita langsung aja artiin satu persatu bagian refnya. Oke teman-teman, jadi kita ambil partnya itu ref bagian terakhir ya. Jadi udah mau beres lagunya, udah naik berapa kali tuh nada dasarnya, udah tinggi banget. Nah, kita coba nyanyiin ya. Tuag kawaranai hibi ni naite ita boku wo kimi wa yasashiku owari e to sasou. Nah, segitu dulu. Gimana? Segitu dulu. Kita bedah-bedah. Kita bedah-bedah lagi nih. Jadi pertama ada kawaranai. Kawaranai itu artinya tidak berubah. Tidak berubah. Iya, sering sih kata ini ya. Kawaranai. Kawaranai. Itu tidak berubah. Terus ada hibini. Nah, hibi itu artinya kayak hari-hari gitu. Oh, hibi. Oke. I see. Hibi itu artinya hari-hari. Terus ada naiteita. Itu artinya kayak sedang menangis. Cuma karena ini naiteita, jadi kayak bentuk lampau gitu. Sedang menangisnya dulu gitu. Dulu ya, hari-hari. Tuh. Terus lanjut ada boku. Boku. Nah, boku itu artinya aku, tapi yang biasanya dipakai sama laki-laki buat menyebut diri sendiri. Boku. Terus habis itu ada kimi. Kimi itu artinya kamu. Ya. Kimi wa yasashiku. Nah, yasashiku itu artinya dengan lembut gitu. Jadi asal katanya yasashi. Yasashi itu kan artinya baik atau kayak lembut kayak gitu. Jadi yasashiku berarti dengan lembut. Gitu. Terus habis itu ada owari. Owari artinya akhir. Kayak akhir gitu, selesai. Waduh, apa nih? Terus owarieto sasou. Nah, sasounya ini tuh artinya kayak mengajak. Kalau kita gabung sama yang sebelumnya jadi owarieto sasou berarti artinya kayak mengajak menuju akhir gitu, alias mengajak buat mengakhiri sesuatu. Aduh, gitu. mengajak mengakhiri sesuatu. Apa yang diakhiri di sini? Cinta, kesedihan atau apa nih? Mungkin di lirik berikutnya terjawab ya. Mungkin kita lihat. Tapi nih kalau disatuin kita mau Kalau disatuin ya. Apa nih kira-kira? Kalau disatuin artinya jadi kayak aku menangis di hari-hari yang gak berubah ini, terus kamu kayak mengajak aku untuk mengakhirinya gitu.
Oh gitu ternyata. Ya oke, ini karena baru satu baris jadi masih belum terlalu jelas. Coba kita lihat lirik berikutnya ya. Oke teman-teman, lanjutan liriknya seperti ini. Towa ga shizumu you ni tokete yuku you ni shimitsuita kiri ga hareru. Sampai situ dulu. Segitu dulu. Oke, itu juga udah padat ya. Lumayan. Yuk Yang kita coba pertama pecah. ada shizumu yoni. Apa Nah, ini nih? kita pecah shizumu. Aku baru denger loh. Itu artinya tenggelam. Oh, Shizumu. pantas. Tenggelam ya. Jarang Tenggelam. kita pakai kata tenggelam ya mungkin ya. Terus yoni. Nah, yoni di sini tuh artinya kayak seperti atau seakan gitu. Jadi kalau misalnya kata kerja terus di belakangnya ada yoni, itu berarti artinya seperti bla 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 gitu. Kalau ini gitu. shizumu yoni berarti seperti tenggelam. Apanya nih Gitu. seperti tenggelam nih? Lanjut, next ada tokete yuku yoni. Nah, yoninya sama kan tadi Iya, udah tahu benar. nih artinya seperti. Sekarang berarti tokete yuku ini artinya kayak mencair, meleleh gitu. Jadi terdiri dari dua kata, tokeru sama yuku. Tokerunya ini artinya mencair atau meleleh. Meleleh. Oke, ada tenggelam, Gitu. ada meleleh. Nah, Apa tenggelam, ini ya? cair. Oke, Terus lanjut. lanjut ada shimitsuita. Shimitsuita. Shimitsuita itu artinya menodai. Gitu. Jadi ini juga terdiri dari dua kata. Ya, Shimi itu artinya noda, noda. shimi. Terus kalau tsuita itu artinya kayak nempel. Aduh. Gitu. Jadi kalau digabung ya menodai. Menodai. Contohnya sih kayak misalnya lagi minum kopi terus kena baju putih kita, nah itu shimitsuita gitu, kayak shimitsuita. ternodai itu susah dihilangin gitu. Ya ampun, baiklah kayak gitu gitu. ternyata ya. And then ada Shimitsuita. Kiri. Kiri itu kabut. kabut. Jadi bukan kiri. Bukan guys. Bukan bahasa Bukan. Indonesia ya. Artinya Kabut. Oh, kita dapat kosakata baru nih. Kiri, kabut. Oke, Kabut. sip. And Terus then di sini ada kiriga, Hareru. hareru. Hareru itu kayak menjadi cerah Iya, gitu, menjadi bersinar, cerah menjadi ya? cerah. Oh. Cuman maksudnya ini kan lagi ngomongin kabut tadi. iya. Jadi maksudnya kabutnya tuh jadi hilang gitu, jadi cerah. Gitu. Kalau Gitu. disatuin apa nih kira-kira ya? Kalau kita satuin jadi kayak kabut yang menodai alias kabut yang menyelimuti itu akhirnya hilang, seakan tenggelam dan mencair gitu. Oh gitu. Ternyata kita dari belakang ngertiin. Iya, dari belakang kan dipaksa Indonesia ini ya, beda ya. lebih jelas urutannya. kan teman-teman. Oke deh kalau gitu kita langsung lanjut ke lirik berikutnya. Oke, kita lanjutin liriknya seperti ini. Towaga wasurete shimai takute tojikometa hibi ni. Nah, segitu dulu. segitu dulu. teman-teman. Sama ada wasurete shimai takute. Ini agak panjang, aku bingung gimana pecahnya. Jadi kita satuin aja. Wasurete shimai takute. Ini tuh artinya kayak ingin melupakannya gitu, ingin melupakan sesuatu. Oke. Gitu. Asal katanya dari wasureru. wasureru. Wasureru artinya melupakan atau lupa. Ini jadi wasurete shimai takute. Itu tuh kayak ingin melupakan gitu. Gitu. Lanjutannya Lanjut, ada ada tojikometa. tojikometa. Apa? Tojikometa itu artinya mengurung. Mengurung. Asal katanya awalnya bentuk kamusnya itu tojikomeru. Tojikomeru. Tapi ini tojikometa berarti bentuk lampaunya. Bentuk Gitu. lampaunya. And then Terus ada hibini. Nah, ini sama lagi kayak tadi sebelumnya, hibi itu artinya Hari-hari. hari-hari. Berarti Ya kalau hibini di hari-hari. Oke, di sini kita dapat banyak kata kerja nih, tapi semuanya agak-agak serem nih kata kerjanya. Agak serem ya mengurung. Makanya jadi kayak jarang didengar juga nih ya. Coba kalau kita satuin Kalau itu disatuin gimana nih, jadinya kayak di hari-hari aku mengurung diri karena ingin melupakan segalanya. Karo? Wow. Apa nih yang terjadi di hari itu? Nah, lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman, langsung aja. 1, 2, 3. Sashinobete kureta kimi no te wo toru. Oke, pendek nih. Pendek nih. Jadi pertama ada sashinobete. Ini tuh sebetulnya sashinobeta asal katanya. Jadi artinya mengulurkan, tapi bentuk lampau itu. Mengulurkan tangan atau apapun sih. Sashinobete. Mengulurkan. Oh my god. Cuma ini karena ada lanjutan di belakangnya, makanya dia jadi sashinobete. Jadi T belakangnya. Oke. Sashinobete kureta. Nah, sashinobete kureta itu jadi di bahasa Jepang tuh kadang setelah kata kerja suka ada kata kureta. Ini tuh kalau misalnya
orang lain melakukan sesuatu buat kita. Itu kan kayak pakai kureta. belakang kita gitu. Oke, pakai kureta. Terus ada kimi no te. Nah, kimi itu kan artinya kamu. Terus no itu partikel buat nunjuk kata benda atau kepemilikan juga bisa. Bener. Terus ada te. Te itu tangan. Jadi kimi no te berarti tangan kamu. Gitu. Wow. Terus terakhir ada toru. Toru tuh mengambil. Oke. Gitu. Jadi Ini bisa sih dirangkain. bisa kebayang. Kebayang sih kayak ada uluran tangan si ceweknya Jadi mungkin. mengulurkan tangan terus aku raih gitu. Diraih. Ini tuh masih nyambung sama lirik yang tadi sebelumnya. gimana tuh Jadi jadinya? kalau digabung jadinya kayak di hari-hari apa sih? Aku mengurung diri karena ingin melupakan semuanya. Aku meraih tangan yang kamu ulurkan gitu. Oh my god, diulurkan tangan kayak apa ya, menerima bantuan dari si Iya, ceweknya. kayak gitu. Tapi coba bantuannya seperti apa sih? Bantuannya kayak gimana Kita nih? lihat di lirik berikutnya teman-teman ya. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman. Liriknya seperti ini. Towa ga suzushii kaze ga sora wo oyogu you ni ma fukinukete yuku. Ceria banget. Ceria banget adanya. Kayak bahagia lagu di taman bunga, bukan ya? Ya udah deh. Gimana nih coba? Nah, gimana ya? Jadi pertama suzushi kaze. Suzushi kaze. Nah, suzushi ini artinya sejuk. Sejuk. Kata sifat. Terus kaze itu artinya angin. Jadi kalau digabung suzushi kaze berarti angin yang sejuk. Aduh, ada apa nih dengan angin sejuk? Terus ada sora. Sora itu artinya langit. Terus ada oyogu yoni. Nah, ini yoninya sama kayak yang tadi di awal udah dijelasin, Seperti, artinya ya. seperti atau Bagaikan. seakan gitu. Betul. Nah, berarti oyogunya ini apa nih? Nah, oyogunya itu artinya oyogu itu berenang. Berenang. Oh iya, benar-benar. Oyogu Oyogimas, berenang guys. Oyogimas. Benar. Gitu. Terus ada oyogu yoni berarti artinya seperti berenang. Seperti berenang. Mungkin kayak aneh sih, cuma nanti kita gabung ya. Oke. Seperti berenang guys. Gitu. Terus Terus ada ima itu sekarang. Terus ada fukinukete yuku. apa nih, aku baru denger nih. Fukinukete yuku itu artinya kayak berhembus gitu. Berhembus. Oke, udah ada angin sejuk terus berhembus ya, terus kayak berenang di langit. Nah, ini gimana kalau Ini berenang. Jadi kalau disatuin kayak angin yang sejuk ini berhembus seperti lagi menyelami langit gitu, berenang. Jadi berenangnya tuh maksudnya lebih ke menyelami kali ya. Oke, Jadi baiklah. angin yang sejuk tuh berhembus seakan menyelami langit ini Akan gitu. menyelami langit. Tapi masalahnya adalah manusia tuh nggak bisa berenang di langit, teman-teman. Betul. Ini ngeri banget loh. Coba Maksudnya ya. gimana nih? Maksudnya gimana nih? Kita lanjut aja ke lirik berikutnya. Ya, kita langsung lanjutin aja. Udah mau beres liriknya. Liriknya seperti ini. Towaga Tsunaida te o hanasanai de yo. Nah, segitu dulu. Pertama Oke, nih, Tsunaida. Tsunaida itu artinya terhubung sebetulnya tuh. Jadi dari kata tsunagu yang artinya menghubungkan. Terhubung guys. Tuh, terhubung. Terus ada te, selanjutnya ada te. Te itu artinya tangan. Jadi kalau misalnya tsunaida te itu artinya kayak bergandengan tangan atau tangan yang digenggam gitu. Oh my god. Terus Gitu. Dia langsung semangat gitu. kemudian apa Terus nih? kemudian ada Genggam tangan. hanasanaideo. Ah, Hanasanaide itu artinya jangan dilepaskan. jangan dilepaskan. Terus belakangnya kan ada yo. Yo. Yo itu lebih ke kayak apa ya? Nekenin gitu Nekenin kali ya? sih, nggak ada arti khusus. Kayak kita juga ngomong kadang suka ada bla 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 ya gitu. Oh, gitu. Jadi lebih ke nekenin artinya aja. Jangan dilepasin gitu ya. Ya jangan dilepasin gitu. Jangan lepaskan tangan yang Udah digenggam gitu. Tidak. Ini mau sedih atau bahagia nih? Karena Digenggamnya mau kemana nih? Oh, itu sih ujungnya kemana nih teman-teman, itu kan kemana kalian ketahui setelah lirik ini. Langsung aja lirik terakhir. Towa futari mayoru ni kakerashite iku. Oke, tamat lagunya. Ceria Selesai, sekali. ceria. Oke, tapi terakhirnya gimana nih? Coba kita lihat Terakhirnya lagi. jadi ada futari. Futari itu artinya berdua. Terus ada ima, itu artinya sekarang. Jadi kayak futari ima berarti sekarang kita berdua gitu. Karena apa nih? Yoru ni Ya.
kake dashite yuku. Oke. Nah, yoru ini artinya malam. Terus ada ni itu tadi udah dijelasin di awal banget juga, Ya. jadi kayak penanda waktu. Penanda waktu. Terus ada kake dashite iku. Nah, ini tuh artinya kayak berlari keluar, karena ada kata dashite jadi maksudnya berlari keluar, tapi berlarinya tuh lebih ke kayak menerobos gitu, kayak kencang gitu. Kencang, berarti kayak si kakeru tadi, cuman ini bentuknya jadi kakedashite ya. Kakedashite. Iku, ada ikunya lagi ya. Iya. Kayak makin komplit aja Makin gitu komplit. ya. Jadi kalau disatuin kayak kita berdua Kita berdua sekarang menerobos. berlari menerobos malam hari. Gila. Oke, jadi sebenarnya aku rada bingung nih Hikaru ya, kan memang beberapa orang juga bilang kalau lagu ini tuh memang ada kisah di belakangnya tuh dark ya. Dari video klipnya aja, biarpun itu cuma ilustrasi-ilustrasi, tapi kita udah bisa lihat kayak ada apa ya, kayak sedih gitu. Kayak sedih Dark, sih. tapi ada romantisnya juga gitu ya. Tapi kalau dari pandangan kamu sendiri nih udah menerjemahkan secuplik gini, yang kamu dapetin apa tuh maksudnya makna-maknanya? Jadi tuh maknanya tuh aku sempat baca juga sekilas kan si cerita yang jadi dasarnya lagu ini tuh. Terus itu tuh tentang kayak jadi ada perempuan sama laki-laki, cewek-cowok gitu yang apa ya, nggak tahu mungkin banyak pikiran gitu. Oke. Jadi kayak ingin mengakhiri hidup kayak gitu sih. Gitu. Tapi Jadi janjian berdua gitu. jadi kayak yang ceweknya mengajak yang laki-lakinya gitu. Makanya tadi kan kayak dia mengulurkan tangan, terus ngasih apa sih? Bukan ngasih, menawarkan bantuan gitu kan, untuk mengakhiri semuanya gitu kayak. Tapi mengakhirinya tuh mengakhiri selama-lamanya gitu. Gitu mengakhirinya tuh menembus malam tuh berarti melompat. Kayak di videonya Tidak. sih. Iya, melompat. Coba kalian lihat videonya. Iya, kalian bisa lihat video aslinya guys. Iya, tapi sebenarnya padahal dibalutnya tuh dengan apa ya, lucu, fun. Lagunya gitu ya. kayak ceria gitu. ceria gitu, tapi ternyata aku sendiri sampai kayak takut gitu, shock gitu loh, kayak rada-rada apa ya, deg-degan gitu ya baca ceritanya. Ngeri juga nih ya. Ternyata begitu. guys, seperti itu ceritanya. Oke learners, itu tadi pembahasan lirik lagu Yoru ni Kakeru by Yoasobi ya. Semoga bermanfaat dan kalian jadi menambah banyak kosakata baru ya dari pembahasan kita hari ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton, pastinya makasih banget dari awal sampai selesai ya. Dan kita juga ada program grup WhatsApp Premium loh ya. Betul, jangan lupa join grup WhatsApp Premium kita karena kita di situ juga bisa, kalian bisa nambah kosakata juga kan, nggak cuma dari lagu, dari grup WhatsApp kita juga bisa nambah-nambah. Coba langsung aja yang mau join kontak WhatsApp kita ya. Ya deh, pastikan kamu like, komen, dan juga share video ini ke seluruh teman-teman kalian, terutama yang mau belajar bahasa Jepang. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe biar kita berdua makin semangat sharing ilmu buat teman-teman semua pastinya. Kalau gitu, akhir kata aku Manda. Hikaru deshita. Ya, kita pamit. Arigato, mata ne. Oke, kita lanjut nyanyi dulu ya. Yuk. 1, 2, 3変わらない日々に泣いていた僕を君は優しく終わりへと誘う沈むように溶けてゆくように染みついた霧が晴れる忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に差し伸べてくれた君の手を取る涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆく繋いだ手を離さないでよ二人今夜に駆け出していく